Mari kita perhatikan poin yang pertama yang berkaitan salat orang yang sakit juga. Jawazal Qadhi Husain wal Khattabi. Imam Al-Qadhi Husain ini salah satu pakar dalam mazhab Syafi'i, Pak ya. Dan Imam Al-Khattabi ini pakar dalam hadis dan fikih. Pengarang kitab Ma'alimus Sunan namanya. Kedua ulama besar ini memfatwakan berdasarkan dalil yang ada boleh menjamak salat bagi orang yang sakit ataupun orang yang dia kalau berjalan nanti ke masjid banyak sekali lumpur, kotor pakaiannya. Maksudnya apa? Dalam hal yang sangat sulit sekali untuk melakukan sholat secara di waktunya secara persis, maka boleh dijamakkan. Tapi di sini secara spesifik disebutkan sakit dan kalau ada lumpur yang banyak sulit untuk melewati tempat. Nah, ini boleh dalam menjamak. Apa maksud menjamak? Zuhur asar. Zuhur asar bagi orang yang sakit, Pak, memang sangat sulit sekali misalkan untuk melakukan itu. Jadi bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau nanti tayamum itu satu sholat? Kalau dia menjamak nanti berarti 2 kali. Bagusnya seperti itu, Pak. Bagusnya dia tayamum dulu, dia sholat zuhur misalkan, di waktu zuhur dia, Pak, jamak takdim, atau di waktu asar. Masuk waktu dulu, baru dia bertayamum. Setelah tayamum nanti selesai sholat yang satu ini, zuhur, dia mengqashar jamak misalkan, sudah menjamak mengqashar lagi. Sudah menjamak mengqashar lagi. Menjamak itu menggabungkan 2 waktu sholat di satu waktu sholat. Kalau di waktu zuhur berarti jamak takdim, didahulukan. Kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan bersama. Jika dalam konteks seperti itu nanti selesai satu sholat dan itu tak lama, tayamum itu sebentar saja, Pak ya. Dia tayamum lagi, ambil tanah itu sebentar, tayamum, berdiri lagi untuk sholat yang dijamak kasarkan yang kedua, itu lebih afdal. Jadi caranya macam mana, Pak? Simpel sekali. Mohon Bapak Ibu perhatikan, tayamum itu sangat mudah sekali. Ambil tanah nanti cuma 2 kali tepukan saja. Seperti ini. Tarik nanti. Selesai untuk wajah, ambil lagi, tepiskan tangan, selesai. Hanya itu saja pekerjaan tayamum. Coba bayangkan Pak, berapa detik dah? Katakanlah 1 menit, katakanlah 2 menit. Selepas itu langsung berdiri lagi untuk sholat berikutnya. Jadi nanti masuk waktu asar, ini orang yang sakit tidak mesti harus sholat asar lah lagi menurut fatwa Al-Qadhi Husain dan Al-Khattabi. Kenapa? Karena memang kalau setiap waktu misalkan orang yang sholat itu menurut pertimbangan ulama besar ini dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan dipilih oleh Imam Nawawi berdasarkan dalil yang ada. Ya memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj dan seterusnya. Orang yang musafir, Pak, itu dalil agama tadi, hadis Al-Qur'an dan hadis. Dalil logika, orang yang musafir, Pak, dia sehat-sehat saja diberi keringanan hukum mengqadha dan mengqashar jamak salat. Maka apalagi orang yang sakit menurut pandangan ulama ini dan dengan dalil Al-Qur'an hadis tadi. Kira-kira jelas, Pak ya? Jadi kalau dalam keadaan seperti itu bisa kita mengqashar jamak. Tapi jangan mencari-cari keringanan, Pak ya. Wa qawwahu fil majmu'. Fatwa ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya dan bahkan beliau memilih pendapat ini karena dalilnya kuat. Fihi wa fi ghairihi fil marad. Jenis apapun penyakit seseorang, yang penting sudah sulit dia rasa, Pak ya. Sudah sulit dia rasa dalam sakit itu. Tapi kalau sakit pusing-pusing sedikit saja, Pak, kita lebih tahu terhadap diri kita apakah kita mau meringan-ringankan atau memang sudah sangat perlu sekali, Pak. Kita sendiri ukuran hati kita pasti akan tahu itu. Jangan pula sikit-sikit sakit gigi sedikit, aduh saya qashar jamak salat ini. Itu Pak ya, itu tentu saja meringan-ringankan. Itu tak boleh. Dan inilah mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad dan satu fatwa yang disampaikan Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' disebutkan dari banyak para ulama bahwasanya boleh juga mengqashar jamak atau menjamak terutama kalau ada ketakutan. Misalkan ada huru-hara di satu negara, Pak ya. Katakanlah auzubillah min dzalik, kalau Indonesia alhamdulillah kita aman-aman, semoga Allah berikan kedamaian terus kepada kita. Di katakanlah satu negara yang konflik, misalkan katakan di Myanmar, Pak ya.
Dia nak keluar dari rumah pun takut sekali, atau di Palestina. Bolehkah dia nanti menjamakkan sholat seperti itu? Sulit sekali dia nanti untuk mencari air pun dan seterusnya. Wallahu alam, itu pun merupakan keringanan agama. Tadi yang sakit boleh menjamak sholat, orang yang musafir boleh menjamak sholat, orang yang dalam keadaan takut sekali atau khawatir. Dia di kebun misalkan, musim harimau Pak, nak keluar dari tempat gubuknya itu dia takut sekali. Dalam konteks itu dia boleh menjamak. Karena nanti kalau dia batal lagi, nak ambil air lagi dan seterusnya. Wazulmah warrih, kalau terjadi angin yang sangat kencang sekali. Tapi kalau angin musim utara belum Pak ya, karena itu belum darurat tuh. Wah ini musim utara Pak Ustaz, saya bolehlah menjamak boleh. Jangan, kenapa? Karena itu masih bisa Pak. Masih bisa ditanggulangi, atau kita masih belum terganggu untuk berwudu atau keluar rumah. Wazulmah, kalau terjadi kegelapan yang sangat sulit sekali. Contohnya apa Pak? Mungkin terjadi tsunami, na'udzubillah bidzalik. Listrik pun mati dan seterusnya. Kalau di malam hari sulit sekali untuk mencari air ataupun tempat, maka boleh menjamak di situ.